Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan tidak lupa senantiasa bersyukur. Pada materi kali ini kita lanjutkan, yaitu tentang anggota-anggota tata surya ya. Setelah kemarin kita membahas tentang jagat raya dan juga tata surya, hari ini kita lanjutkan materi tentang anggota-anggota tata surya. Sudah barang tentu anggota tata surya yang pertama adalah apa? Iya, jadi matahari yang pertama. Maka kita harus mengetahui karakteristik ataupun juga bagian-bagian dari matahari itu sendiri, anak-anak. Apa itu matahari? Jadi merupakan salah satu bintang yang berada di tata surya dan menjadi pusatnya matahari ini. Dan matahari merupakan pusat sumber tenaga di lingkungan tata surya. Wujud matahari adalah bola gas berpijar yang sangat besar dan merupakan anggota tata surya yang paling besar. Karena apa? 98%-nya masa tata surya tadi terkumpul pada matahari. Nah, itu kira-kira gambaran matahari. Nah, lebih jelasnya, matahari itu terdiri dari beberapa bagian. Ya, lapisan matahari. Yang pertama adalah inti. Ya, apa itu? Merupakan bagian yang paling dalam dari matahari. Suhu ini diperkirakan mencapai 16 juta derajat Celcius. Ya. Kemudian bagian yang kedua disebut fotosfer, merupakan permukaan matahari yang tebalnya kurang lebih 350 km. Lapisan inilah yang memancarkan cahaya sangat kuat. Suhu di fotosfer diperkirakan rata-rata 6000 derajat Celcius. Bagian yang ketiga adalah kromosfer, merupakan lapisan gas yang sangat panas yang menyelubungi matahari. Terdapat lidah api berwarna merah dan bentuknya tidak tetap pada kromosfer. Kemudian bagian yang keempat adalah korona. Apa itu? Merupakan lapisan gas yang renggang di sekelilingi matahari di luar kromosfer dan berwarna putih berkilau-kilau. Hanya dapat dilihat pada waktu gerhana matahari total. Ya, korona bisa dilihat. Itu secara sederhana bagian dari lapisan matahari. Kemudian kita bahas tentang bagaimana letak-letak dari planet itu, keberadaan planet ya. Jadi planet bumi ini dibedakan menjadi beberapa ya, macam ya. Misalnya planet inferior adalah planet-planet yang memiliki orbit lebih kecil daripada orbit bumi. Contohnya ada planet apa? Ada planet Merkurius, Mars, dan Venus. Yang kedua adalah planet superior. Adalah planet yang memiliki orbit lebih besar daripada orbit bumi, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Kemudian pembagian planet didasarkan oleh sifat fisik dari planet, yaitu komposisi material penyusunnya. Dikelompokkan atas 4 planet terestrial dan 4 planet Jovian. Nah, apa itu terestrial? Terestrial karena sifat planet itu hampir sama dengan bumi, di mana Terra itu artinya bumi, dan planet ini memiliki gunung, lembah, dan kawah. Dan planet terestrial adalah contohnya Merkurius, ya, Venus, bumi, dan juga Mars. Selanjutnya planet raksasa atau yang kita kenal Jovian tadi. Karena sifat planet ini hampir sama dengan Jupiter atau Jove, ya artinya Jupiter. Material keempat planet ini sebagian besar berupa cairan pijar dan gas yang termasuk dalam planet ini. Contohnya Jupiter itu sendiri, Saturnus, Uranus, dan serta Neptunus. Nah, apabila berada di planetoid atau asteroid sebagai batas, maka planet dibedakan menjadi planet dalam dan planet luar. Apa itu planet dalam? Ya, planet-planet yang lintasannya di antara bumi dan matahari termasuk dalam kelompok ini adalah
planet apa? Merkurius dan juga apa? Venus, betul ya. Yang kedua adalah planet luar. Adalah planet yang lintasannya di luar bumi. Termasuk dalam kelompok planet ini, contohnya apa saja? Ya, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan juga Neptunus. Betul sekali. Ya. Kemudian kita lihat ya, anak-anakku sekalian, apa itu Merkurius? Karakteristik dari Merkurius. Yang pertama adalah planet ini terdekat jaraknya dengan matahari, di mana 58 juta kilometer dari matahari. Yang kedua, beredar mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari. Yang ketiga, rotasinya memerlukan waktu 59 hari. Yang keempat, temperatur bagian disinari matahari itu mencapai 400 derajat Celcius. Yang tidak terkena sinar mataharinya itu suhunya sampai minus 200 derajat Celcius ya. Dingin sekali ya. Kemudian yang kelima, permukaan planet tersebut penuh dengan kawah cekungan-cekungan yang ada di sana. Itu karakteristik atau ciri Merkurius. Karakteristik planet Venus, ciri-ciri dari planet Venus ini. Yang pertama, dikenal sebagai bintang timur atau bintang senja. Muncul menjelang matahari terbit di sekitar jam 4 pagi dan juga terbenam jam 5 sore. Yang kedua, atmosfernya memiliki sifat rumah kaca, yaitu panas yang diterima dari matahari tidak dapat membias keluar dari atmosfernya. Yang ketiga, suhu rata-ratanya 477 derajat Celcius. Yang keempat, topografinya berupa pegunungan dengan formasi tua dan muda. Yang kelima, susunan atmosfernya terdiri dari karbon dioksida dan sejumlah kecil nitrogen serta uap air. Dan ciri yang keenam, revolusinya berapa? 225 hari. Ya, betul. Selanjutnya adalah planet apa? Iya, bumi yang kita tempati. Cirinya, planet ini di dalamnya terdapat kehidupan. Ya, bumi kita ada kehidupan makhluk hidupnya, tumbuhan, hewan, manusia. Yang kedua, bumi mempunyai satu satelit, yaitu apa? Bulan. Yang ketiga, rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit dan memiliki masa revolusi sekitar 365 hari dan 6 jam. Kemudian selanjutnya adalah planet Mars. Karakteristiknya, yang pertama dikenal dengan nama bintang merah. Yang kedua, Mars ini mempunyai dua satelit yang disebut dengan Deimos dan Phobos. Yang ketiga, suhu rata-rata dingin. Hal ini disebabkan karena atmosfernya yang sangat tipis. Yang keempat, mempunyai gunung berapi, jurang, dan kawah yang luas. Yang kelima, kutubnya berteras-teras dan diselimuti oleh es. Yang keenam, rotasi Mars 24 jam 37 menit dengan revolusinya 687 hari. Selanjutnya adalah planet apa? Jupiter, betul. Yang pertama, cirinya merupakan planet paling besar di dalam tata surya. Rotasi Jupiter 10 jam, sedangkan revolusinya adalah 12 tahun. Yang ketiga, mempunyai 16 satelit. Satelit besarnya bernama Ganymede ya, dengan diameternya 130.000 km. Dan keempat, planet ini lembek permukaannya hanya berupa gas helium dan hidrogen cair yang terbungkus awan yang bergerak. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Merupakan planet yang terbesar kedua setelah Jupiter tadi dan salah satu planet yang memiliki cincin di mana cincin tersebut merupakan gumpalan es. Revolusinya Saturnus 30 tahun. Rotasinya ada 10,5 jam dan mempunyai 10 satelit. Satelit terbesarnya bernama Titan. Kemudian ada planet Uranus, terdiri atas gas utama yang berupa hidrogen, metana, dan helium, serta mengandung es. Dua, rotasinya berlawanan dengan arah rotasi bumi
membuat salah satu sisinya seperti sebuah gangsing yang rebah. Ketiga, revolusinya 84 tahun dan rotasinya berapa? 11 jam. Planet ini mempunyai 5 satelit, yaitu Miranda, Titania, Ariel, Oberon, dan Umbriel. Selanjutnya planet apa? Neptunus. Berbentuk sebuah cakram yang berwarna kehijauan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kedua, cirinya rotasinya 16 jam, revolusinya 165 tahun. Yang ketiga, mempunyai 2 satelit, yaitu Triton dan Nereid. Dan yang keempat, planet ini terdiri atas air, batuan, gas, amonia, dan metana. Nah, itu tadi 8 planet lah. Bagaimana keberadaan Pluto? Jadi, Pluto bukan anggota planet dalam tata surya. Definisi baru tentang planet menurut resolusi 5A Sidang Umum IAU International Astronomical Union berisi 3 syarat planet. Apa saja itu dikatakan sebuah planet? Yang pertama, bahwa planet itu mengorbit matahari. Yang kedua, berukuran besar. Dan yang ketiga, memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih. Nah, Pluto ini, anakku, tidak memenuhi syarat yang ketiga. Orbitnya memotong planet Neptunus. Maka statusnya dirubah menjadi planet kerdil atau planet katai, dwarf planet. Yaitu bukan benda dominan pada orbitnya serta bukan satelit. Yang termasuk para planet kerdil ada di sana asteroid, Ceres, dan juga apa? Sena. Ya. Kemudian apa itu benda angkasa yang lain? Ada yang disebut dengan asteroid. Ya, asteroid atau planetoid atau planet minor adalah planet-planet kecil yang sangat banyak beredar pada orbitnya di antara orbit Mars dan Jupiter. Ukuran dari asteroid ini bervariasi, ada yang berdiameter 1 kilo dan yang lainnya kebanyakan sebesar bulan. Terdapat asteroid yang sangat banyak dalam tata surya. Pertama kali ditemukan tanggal 1 Januari 1801 dan pada tahun 1938 dikenal dengan pasti di 1456. Nah, sebagian besar populasi asteroid tadi berada di antara orbitnya planet Mars dan Jupiter, daerah yang dikenal dengan sabu utama atau main belt. Ya, ada beberapa jenis atau anggota asteroid tadi. Di sana ada Juno, ada Davida, ada Hector, dan lain sebagainya. Ada Ceres yang besar. Kemudian benda angkasa lain ada namanya meteor. Apa itu meteor? Ya, meteor adalah meteorit yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Meteorit yang jatuh ke bumi dengan laju tinggi menembus atmosfer dan terbakar sehingga menimbulkan cahaya. Nyala tersebut tampak dari bumi sebagai bintang jatuh. Dan bintang jatuh inilah yang kemudian disebut dengan meteor. Jadi meteor adalah bintang jatuh ya yang sampai ke bumi. Meteor yang ukurannya kecil, diameternya antara 0,2 sampai dengan 0,5 mm yang disebut dengan pasir debu kersik langit. Ini meteor dari benda yang jatuh ya. Bongkah dengan materi yang jauh lebih besar dari kersik langit yang disebut dengan batu-batu meteor atau batu meteorit. Pada umumnya, meteor habis terbakar sebelum menyentuh bumi. Ya, gambar di samping menunjukkan akibat yang ditimbulkan apabila sebuah meteor menabrak atmosfer bumi, di mana meteorit yang pernah jatuh ke bumi, misalnya ada di Siberia 30 Juli 1908, di Wladivostok 12 Desember 1947 dengan beratnya berapa? 1000 ton di Arizona. Dan meteorit tadi adalah meteor yang jatuh sampai ke permukaan bumi. Meteorit Arizona yaitu sebuah meteor, bisa dilihat di gambar, sangat besar yang jatuh di Arizona sehingga membentuk kawah yang dikenal dengan kawah Behringer.
Masanya mencapai 50.000 ton dan kedalaman tempat jatuhnya mencapai 190 meter dengan diameternya 1.400 meter. Kemudian benda angkasa lain ada apa? Komet. Apa ini? Benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan lonjong. Benda langit ini disebut dengan bintang berekor atau lintang kemukus kalau orang Jawa mengatakan. Ciri dari kas komet ini mempunyai ekor yang sangat panjang. Panjangnya bisa mencapai 100 juta kilometer. Dan ekor komet biasanya selalu menjauhi dari matahari. Ya, jadi bagian komet itu kepala, di mana kepala itu terdiri dari inti komet pada pusatnya, koma yang membungkus inti, dan ada ekor komet. Ekor debu melengkung dan juga ekor gas lurus. Nah, inti komet terdiri atas segumpal benda padat yang berdiameter beberapa kilometer, sehingga terlalu kecil untuk diamati dari bumi. Dan mungkin sekali inti komet itu gumpalan es yang terdiri dari air, asam arang, amonia, metan, dan juga debu. Ya, komet membentuk semburan koma dan ekor setiap kali melintas di sekitar matahari, maka ekor mencapai panjang maksimum. Ketika komet berada pada posisi terdekat dan ekornya selalu mengarah menjauh dari matahari. Contohnya ada komet apa saja, ada komet Kutake, ada komet Heli ya. Contohnya ada komet Inke, Heli, Biela, Kohoutek ya. Itu yang bisa kita lihat. Nah, itulah anak-anakku sekalian materi pada kesempatan hari ini, di mana lanjutan dari materi bumi sebagai planet kehidupan, yaitu bagian-bagian dari tata surya. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari bagian-bagian dari anggota tata surya, kita bisa mengenal lebih jauh benda-benda angkasa yang ada di sekitar kita. Dengan itu kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menciptakan ini, bumi dan alam semesta itu sebegitu indah. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Mari diakhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.